Coba bayangin, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, PBB, institusi yang seharusnya jadi panggung diplomasi dunia, sekarang lagi menghadapi masalah yang sangat mendasar. Masalahnya, mereka kehabisan duit. Serius. Dan ini bukan sekedar berita kecil-kecilan, ini udah kayak alarm darurat buat seluruh dunia. Dan yang ngomong ini bukan orang sembarangan loh. Peringatannya datang langsung dari pimpinan PBB sendiri. Jadi ini bukan lagi ramalan atau prediksi ngawur, tapi sebuah peringatan keras. PBB bisa benar-benar bangkrut total, dan itu dalam waktu dekat. Nah, pertanyaannya kan jadi gini. Gimana ceritanya kok bisa organisasi segede PBB yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia malah diambang kehabisan uang? Aneh kan? Oke, mari kita coba bedah bareng-bareng apa sih penyebabnya. Oke, untuk ngertiin masalah yang kelihatannya rumit ini, kita nggak usah mikir yang jauh-jauh. Kita pakai analogi sederhana aja, kita balik sebentar ke masa-masa sekolah. Masih inget kan sama yang namanya uang kas kelas? Ya kan, semua setuju bayar iuran buat bikin acara bareng misalnya. Terus apa yang terjadi kalau ternyata banyak banget teman sekelas yang nunggak bayar? Ya udah, acaranya batal, semua rencana jadi berantakan. Nah, masalah PBB itu ya persis kayak gitu. Cuma bedanya ini skalanya global dan taruhannya, wah, jauh lebih besar. Oke, jadi dari analogi uang kas kelas tadi, sekarang kita masuk ke masalah yang sesungguhnya. Ada dua biang keladi utama nih, yang bikin PBB sekarang terancam kolaps. Penyebab pertama itu simpel banget dan nyambung sama cerita uang kas tadi. Banyak negara yang nggak bayar iuran wajib mereka. Bener-bener kayak teman sekelas yang pura-pura lupa atau sengaja nggak bayar uang kas. Negara-negara ini, ya mereka gagal memenuhi kewajiban finansial yang padahal udah disepakati bersama. Dan kita nggak ngomongin uang receh ya, total tunggakannya itu diperkirakan bisa sampai 1,57 miliar dolar. Gede banget, biar kebayang angka itu setara dengan 77% dari seluruh anggaran yang harusnya diterima PBB. Coba deh bayangin, 77% pemasukan Anda tiba-tiba lenyap, ya pasti krisis lah kan? Nah, coba lihat grafiknya. Kelihatan jelas banget kan gimana PBB itu sangat bergantung sama segelintir negara besar? Lihat deh. Jarak antara kontributor paling atas sama negara-negara lain itu jauh banget. Jadi ya bisa ditebak, kalau satu atau dua negara raksasa ini telat bayar aja, efeknya itu langsung berasa ke seluruh operasional PBB. Langsung goyang. Oke, kalau penyebab pertama tadi masih masuk akal lah ya soal utang piutang. Nah, penyebab kedua ini, jujur aja kedengarannya aneh banget, bahkan nggak masuk akal. Ini masalah dari dalam PBB sendiri. Sebuah aturan anggaran mereka yang, ya ampun aneh pokoknya. Gini cara kerjanya, dengerin baik-baik. Misalkan PBB bikin anggaran 10 juta dolar buat satu program, ternyata programnya jalan dan cuma habis 5 juta dolar. Keren kan? Hemat 5 juta. Nah, logikanya uang sisa ini bisa dipakai buat yang lain dong. Salah. Menurut aturan PBB, sisa 5 juta ini harus dikembalikan ke negara-negara anggota. Dan bagian paling gilanya di sini, PBB wajib mengembalikan uang ini bahkan ke negara yang belum bayar iuran sama sekali. Jadi, PBB tuh kayak ngasih kembali uang yang sebenarnya nggak pernah mereka terima. Aturan ini secara sadar atau nggak sadar, malah bikin lubang di kantong mereka sendiri. Ajaib kan? Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, kan masalah tunggakan dan aturan aneh ini sebenarnya udah ada dari lama. Terus kenapa kok baru sekarang situasinya jadi genting banget? Nah, jawabannya adalah karena ada badai krisis global yang datang keroyokan pada saat bersamaan. Ini yang disebut perfect storm, atau badai yang sempurna. Coba lihat, di satu sisi konflik di mana-mana, krisis kemanusiaan makin banyak, ini semua bikin peran PBB makin dibutuhkan kan? Tapi, di sisi lain, sumber duitnya malah makin seret. Kenapa? Ya karena ada manuver politik, ada negara besar yang narik dana. Jadi kebayangkan, permintaan lagi tinggi-tingginya, pasokan dananya malah anjlok, rumus menuju krisis. Nah, krisis keuangan ini akhirnya maksa kita buat mikirin satu pertanyaan yang lebih dalam lagi, lebih fundamental. Terutama buat kita-kita yang mungkin sering banget ngekritik PBB. Pasti sering banget kan denger omongan kayak gini. PBB ngapain sih, nggak ada gunanya juga. Perang masih ada di mana-mana, ya kan? Itu kritik yang umum banget, dan jujur aja ada benarnya juga. Tapi sebelum kita langsung setuju, coba kita lihat gambaran lebih besar. Oke, mari kita coba bandingin dua skenario. Skenario pertama, dunia dengan PBB seperti yang kita tahu sekarang. Ya, emang nggak sempurna, birokrasinya ribet, sering lamban, kita akui itu. Tapi coba bayangin skenario kedua, dunia tanpa PBB sama sekali. Dunia di mana yang berkuasa cuma yang paling kuat. Nggak ada lagi tempat netral buat negara-negara ngobrol, debat, atau cari solusi damai. Jadi pada akhirnya, pilihannya itu bukan antara PBB yang sempurna lawan PBB yang sekarang. Bukan itu.
Pilihannya itu antara PBB yang penuh kekurangan ini dengan dunia yang kemungkinan besar bakal jauh lebih kacau tampaknya. Pertanyaan ini emang gak gampang dijawab, tapi krisis keuangan ini suka nggak suka maksa kita semua buat mikirin jawabannya.